Sering-sering bilang I love you pak ke anak pak. Apalagi anakmu perempuan. Sering-sering bilang papa sayang sama kamu. Sering-sering ajak ngedate berdua pak. Kalau anakmu usia remaja 10, 11, 12, 13. Gak usah ajak mamanya. Tapi ajak anaknya biar aman. Anak laporin ke mamanya. Mata-matanya mama adalah anak. Ajak ngedate anakmu pak. Ajak ngedate, ngopi bareng yuk sama papa yuk. Date sama papa yuk. Taruh handphonemu. Ngobrol sama dia. Gimana di sekolah? Ada cowok yang deketin kamu gak? Kita sosok galak aja walaupun kita sebel kan, emosi kan. Siapa yang deketin kamu? Gantengan mana sama papa? Biar anakmu tuh gak norak gitu loh. Kalau ketemu laki-laki yang gitu deh. Dia tuh gak norak gitu. Baru dibilang kamu cantik banget, I love you. Kayak langsung kayak umbi-umbian gitu dia. Biar gak norak gitu loh. Ketika dia bilang kayak I love you. Mau gak kamu jadi pacarku? Anakmu tuh tahu kayak udah diem deh jangan banyak ngomong. Shh. Karena kenapa? Karena dia tahu cinta dari papanya. Tangki cintanya tuh penuh. Kalau kata anak Gen Z tuh tangki cintanya penuh gitu. Tangki cintanya full. Dari mana? Dari papanya. Jadi dia gak nyari di luar. Gak jadi anak perempuan yang norak, yang lenjeh gitu. Ada istilah lanangan gitu. Anak perempuan yang lanangan, yang aku gak bisa sendiri. Sebel kan lihat anak-anak kayak gitu kan. Terus kamu mau anakmu jadi anak perempuan kayak begitu? Connect dulu, koneksi dulu. Pastikan anakmu tahu bahwa kamu mengasihi dia. Anak tuh bukan samsaknya orang tua buat jadi emosi, buat dilampiasin. Tadi kan kita baca ayatnya. Anak adalah miliknya Tuhan. Orang bukan punya kita kok. Orang kita dititipin kok. Kita diminta untuk stewardship kepada anak-anak kita. Bukan milik kita. Ketika kita menyadari bahwa anak adalah miliknya Tuhan, respon kita sama anak akan berubah. Pasti berubah. Karena kita sadar dia bukan milik kita, dia milik Tuhan. Ntar kalau bosnya nanya sama kita, apa yang kamu perbuat sama milik pusakaku? What have you done kepada milik pusakaku? Mau ngomong apa kita pak? Mau ngomong apa kita bu? Makanya firman Tuhan bilang, janganlah sakiti hati anakmu. Saudara ingat waktu dalam perumpamaan anak yang hilang? Seancur-ancurnya anaknya, kurang ajarnya anaknya. Ketika dia pergi ninggalin papanya, ujung-ujungnya dia kembali kepada papanya. Tahu kenapa dia kembali kepada papanya? Karena dia tahu papanya benar-benar mengasihi dia. Sehancur apapun, serusak apapun, segagal apapun, dia tahu papanya adalah safe place buat dia. Adalah tempat yang aman buat dia. Sama seperti kita kepada Tuhan. Kenapa saudara bela-belain datang? Hujan-hujan, habis Sincia kemarin, mungkin masih ngabisin kue keranjang di rumah. Oh enggak, di Bekasi enggak berlaku itu ya. Kenapa saudara bela-belain datang ke gereja? Karena saudara tahu kan, ada pribadi yang mau sebobrok apapun, sehancur apapun kamu, dia tetap menerima kamu dengan apa adanya. Dia tetap menyediakan segala keperluanmu, dia yang mendampingimu, dia yang setia sama kamu, dia yang menghapus air matamu, dia yang menegakkan kepalamu. Makanya kau datang ke gereja, kau datang, kau bela-belain, mungkin kau naik angkot, mungkin kau pesen Grab, mungkin harus keluarin biaya ongkos untuk datang ke gereja. Why? Because you know your dad loves you. Your God loves you. Sekarang apakah anak-anak kita melihat Yesus dalam kita? Apakah kita menjadi tempat yang aman buat anak-anak kita? Ketika dia mau aku patah hati lagi. Tahu sih, mama udah bilang jangan pacaran sama dia. Gue salah lagi. Gue ngikutin melodi cinta anak muda. Terus gagal, cowoknya pergi, ngaco, pergi dengan perempuan lain, manfaatin dia dan lain-lain. Dia tahu pulang ke rumah, Mom, you were right. Mama bener. Dia brengsek. Kita jadi orang tua, tanya, apa aku bilang? Tapi setidaknya anak ngomong, cerita, bilang. Setidaknya anak tahu tempat pulangnya adalah kepada orang tuanya. Connect before you correct. Saya ada sedikit, kita belajar dikit aja, dikit-dikit. Saya juga, ini bukan saya bukan dokter, saya bukan psikolog, tapi saya pelajari ini saudara.